Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah dengar mitos kalau tank Tiger Jerman di Perang Dunia Kedua itu semacam monster baja yang benar-benar tak terkalahkan? Ya, kita sering banget lihat di film, pop culture, atau video game, mereka digambarkan sebagai raksasa yang menyapu bersih apapun di depannya. Tapi hari ini kita bakal coba membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Kita bakal lihat langsung dokumen sejarah dan arsip pengujian aslinya. Nah, coba lihat kutipan yang satu ini. Ini adalah opini yang sering banget berseliweran di kolom komentar materi sumber kita. Kutipan ini dengan sempurna menangkap kepercayaan yang dianut banyak orang, bahwa tank-tank Amerika saat itu cuma sekedar umpan meriam buat baja Jerman. Saking seringnya diulang, kalimat butuh 5 Sherman untuk mengalahkan 1 Tiger ini seolah-olah udah jadi semacam fakta absolut bagi para penggemar sejarah. Tapi tunggu dulu, apakah benar begitu kenyataannya? Ingatan orang di tengah baku tembak itu pastinya bisa sangat subjektif dan rapuh. Jadi untuk cari tahu kebenarannya, kita harus lupain dulu deh soal desas-desus atau logika game. Gimana kalau kita langsung cek data aslinya? Kita bakal lihat hasil tes empiris yang keras dan nyata yang dilakukan oleh Uni Soviet pada tahun 1943 terhadap tank Tiger. Oke, mari kita mulai dengan bagian pertama, tes balistik 1943 dan fakta di balik pelat baja tersebut. Coba perhatikan data arsip ini. Ini adalah catatan resmi dari tes penembakan langsung meriam tank Sherman M4A2 ke arah Tiger, dan buktinya sangat jelas. Peluru M61 dan M72 dari Sherman nyatanya sukses menembus bagian samping dan kubah Tiger. Jarak 400 meter, tembus, bahkan bikin serpihan mematikan di dalam tank. Jarak 625-650 meter, masih tembus dengan sukses. Bahkan ada catatan yang bilang peluru M61 itu saking kuatnya, bikin baja samping Tiger terlepas kayak tutup botol gabus. Serius, seperti tutup botol. Jadi, meriam sekutu itu aslinya sangat mumpuni. Lanjut ke bagian 2. Ini nih yang sering bikin perdebatan makin panas. Soal jarak tembak, siapa yang bisa menembak duluan? Tentu aja, pas data penetrasi tadi dipublikasikan ke internet, kolom komentar langsung meledak. Banyak skeptis yang nggak terima dan ngeluarin argumen kayak gini. Mereka bersikeras kalau, oke, bisa tembus, tapi Sherman kan harus dekat banget, sedangkan Tiger dengan meriam 88 mm-nya bisa santai menghancurkan Sherman dari jarak 2 km. Intinya, Tiger bisa membunuh dari jauh sebelum Sherman punya kesempatan mendekat. Tapi coba tebak, berapa probabilitas tembakan sukses dari jarak 2 km itu di dunia nyata? Cuma 0,5%. Ya, Anda nggak salah dengar. Cuma 0,5% dari total tembakan yang dilepaskan. Jadi, kemampuan nembak hancur dari jarak 2 km itu sebenarnya cuma skenario ideal di atas kertas, bukan kejadian sehari-hari di medan laga. Faktanya, statistik membuktikan kalau rata-rata pertempuran tank di front barat itu cuma terjadi di jarak 600-800 yard. Kenapa? Karena cuaca Eropa, banyak pepohonan, bangunan kota. Tank itu jarang banget punya jarak pandang sejauh berkilo-kilometer. Dan coba ingat data kita sebelumnya, jarak 600-800 yard ini pas banget ada di dalam zona di mana meriam Sherman udah terbukti bisa menembus baja Tiger. Masuk akal kan? Sekarang kita masuk ke bagian 3. Waktunya kita bongkar habis-habisan mitos legendaris 5 lawan 1 ini. Pasti sering dengarkan cerita kalau Komandan Amerika harus rela mengorbankan 4 Sherman dulu supaya tank kelima bisa nyelinap dan nembak Tiger dari belakang. Padahal, realitasnya sama sekali nggak ada urusannya sama pengorbanan dramatis macam itu. Ini murni soal doktrin taktis Amerika Serikat. Pada masa itu, unit tank terkecil yang dikirim buat menghadapi target musuh apapun, mau itu tank berat atau cuma truk setengah trek biasa, adalah 1 peleton penuh. Dan tebak berapa isi 1 peleton? Tepat 5 tank. Mereka menyerang berlima karena memang begitu aturan di buku panduannya, bukan karena mereka butuh 5 tank buat ngalahin 1 sasaran. Masuk ke bagian 4. Ini yang bikin kita makin penasaran. Seberapa sering duel epik antar tank ini terjadi? Bersiaplah untuk fakta mengejutkan ini. Dari semua cerita epik yang kita tahu, seberapa sering sih tank Sherman Amerika benar-benar berhadapan langsung dengan tank Tiger di front barat? Dari sejak pendaratan di Normandia sampai masuk ke wilayah Jerman, pertemuan terkonfirmasi mereka cuma terjadi sebanyak 3 kali. Ya, Anda mendengarnya dengan benar, hanya 3 kali. Terus kalau cuma 3 kali, dari mana datangnya ribuan cerita menyeramkan dari para veteran yang ngaku disergap Tiger? Jawabannya ada di kutipan ini. Dari kejauhan, siluet kotak tank Panzer IV itu sangat mirip dengan bentuk khas Tiger. Bayangin aja, Anda ada di dalam kotak baja, di bawah hujan peluru, lagi panik. Anda pasti nggak bakal sempat ngukur tebal baja musuh. Anda pasti langsung mikir ancaman terburuk. Itu Tiger!
Kesalahan identifikasi karena panik inilah yang secara masif menggembungkan jumlah kehadiran Tiger di cerita sejarah. Oke, kita sampai di bagian kelima. Bagaimana pada akhirnya logistik itu selalu mengalahkan duel tank? Coba perhatikan grafik ini. Ini ngasih kita gambaran realitas perang yang sangat tidak glamor. Ternyata, armada tank itu cuma menghabiskan 20% waktu pertempurannya buat bertukar tembakan dengan tank musuh. Sisanya yang 80% itu murni dipakai untuk mendukung infanteri, menghancurkan bunker, atau menyerbu sarang senapan mesin. Artinya, punya kendaraan yang gampang diproduksi, mesinnya awet, dan gampang diperbaiki kayak Sherman itu jauh lebih krusial buat melindungi infanteri daripada punya segelintir tank kelas berat jago duel yang jumlahnya super terbatas. Kalau duel 1 lawan 1 itu jarang banget, lalu apa dong yang sebenarnya menghabisi monster baja Jerman ini? Nah, inilah daftar pembunuh sejati Tiger. Bukan duel heroik di padang rumput, melainkan serangan organik Amerika yang melemahkan Jerman secara sistematis. Mereka dihujani artileri tanpa henti. Ditambah lagi, transmisi Tiger yang rentan sering banget rusak di tengah jalan, dan yang paling fatal, mereka kehabisan bahan bakar karena jalur logistiknya dihancurkan sekutu. Ada satu komentar pegiat arsip yang pas banget buat ngerangkum semua ini. Pembunuh Tiger yang utama mungkin adalah meriam artileri biasa. Ya, nasib mesin tempur yang katanya mengerikan ini pada akhirnya ditentukan oleh hal-hal yang kurang glamor. Meriam artileri biasa, pecahan peluru, dan senjata anti-tank standar lah yang sebenarnya membersihkan medan perang dari Tiger. Kemenangan ini nggak diraih lewat pahlawan tunggal berbaja tebal, tapi lewat manajemen sumber daya dan logistik yang luar biasa konsisten. Jadi, ini pertanyaan buat kita semua renungkan. Kalau tank Tiger yang dicap tak terkalahkan aja, ujung-ujungnya rontok gara-gara urusan logistik dan artileri biasa, kira-kira berapa banyak lagi ya realitas sejarah yang udah ditulis ulang sama budaya pop dan video game? Kejayaan di layar kaca itu seringkali beda jauh dari realitas berlumpur di medan tempur. Terkadang, kelancaran bensin dan mesin yang gak gampang mogok itu jauh lebih mematikan daripada pelat baja paling tebal sekalipun. Jangan berhenti bersikap kritis ya sama legenda-legenda sejarah yang selama ini kita tonton. Terima kasih banyak udah bergabung di pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa!